Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan untuk berkumpul di ruangan guru untuk dalam aksi nyata saya modul 1.4 tentang diseminasi disiplin positif. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang serba canggih, yang serba teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Dan di sini yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, salam semangat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ini tugas aksi nyata modul 1.4 disampaikan oleh Kasmiwati SPD dalam diseminasi budaya positif di SMA Negeri 8 Seluma, Kabupaten Seluma. Kemudian hari tanggal Senin 3 Juni 2024. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semuanya, apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Semangat, Bahagia, senang, itulah yang kita harapkan setiap harinya. Nah, marilah untuk sejenak kita untuk merelaksasi pikiran kita dari kegiatan kita sehari-hari. Ada yang begadang, ada yang kerja, kemudian ada yang koreksi sampai lembur. Mari kita relaksasi sebentar. Baiklah, tinggalkan sebentar aktivitas kita renungkan, kita dengarkan relaksasi. Kita istirahatkan sejenak pikiran kita dan otak kita. Ayo tingkat kita renungkan pikiran kita. Lepaskan semua beban yang ada di pikiran kita.
terutama beban hidup yang kantong kering, semua kita lupakan sejenak. Ayo kita next dan rasakan apa yang kita rasakan. Sudah cukup relaksasi. Nah, apa yang setelah melakukan relaksasi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tenang, nyaman. Kemudian apa lagi? Ngantuk. Jadi kita tambah lagi musik. Berarti kalau sudah tenang, sudah nyaman, kita bisa untuk melanjutkan sesi kita. Baiklah, mungkin cukup untuk relaksasinya kita siang hari ini. Saya di sini sampai 3 jam. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya positif. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik, kebiasaan yang baik. Kemudian ada lagi? Budaya yang bukan negatif, sama saja dengan budaya yang positif. Nah, ini budaya positif itu adalah serangkaian kegiatan yang bermuatan nilai-nilai positif yang telah mengakar pada diri seseorang. Berarti budaya positif itu telah ada pada diri kita masing-masing. Nah, ini jika nilai positif sudah menjadi budaya bagi seseorang, maka mereka tidak perlu lagi akan adanya peraturan dan hukuman karena dia telah menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama. Nah, kemudian kita akan membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif di sekolah itu setidaknya ada 6 langkah, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai
kebajikan. Kemudian menumbuhkan motivasi, membuat keyakinan sekolah atau kelas, kemudian memenuhi kebutuhan dasar manusia atau murid dan menentukan posisi kontrol. Nah, kita masuk ke langkah pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu adalah di mana ada kemerdekaan, situlah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka pihak lainlah yang akan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 470. Kemudian mardika iku jawabannya noramung lepasing pangrep nging uga kuasa amandiri priyangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan hanya dari perintah, tapi juga cakap untuk membuat perintah pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada juga nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang sudah disepakati bersama dalam rangka mewujudkan manusia dengan nilai-nilai mulia yang ada. Lebih lanjut dalam praktiknya di sekolah, tentunya objek yang jadi sasaran adalah murid, dan nilai-nilai kebajikan ini diakui secara universal. Adalah kaitannya dengan kurikulum merdeka ini, maka ada 6 nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri murid kita, yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 kebajikan, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada murid-murid kita di sekolah. Ini penting. Menurut Ki Hajar Dewantara itu menekankan bahwasanya penerapan disiplin positif dalam mencapai nilai-nilai kebajikan adalah kemampuan kontrol diri dan sangat kuat kaitannya dengan motivasi. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Di sini menurut Bapak dan Ibu guru, apa itu motivasi? Kita sering berkata motivasi, membangun. Kemudian apa yang? Penyemangat diri. Penyemangat diri atau penyemangat orang. Baiklah Bapak Ibu, saya mau berdiri sejenak. Kita lakukan ice breathing untuk meredakan otot-otot kita. Oke, sudah duduk, sudah lama kita kan. Posisinya diatur masing-masing dan ice breathing. Ayo susun senyamannya. Ayo maju Ibu, biar terlihat.
juga sudah berkeringat. Jadi dari 3 ini mana kita tanamkan? Yang ketiga, alasannya mengapa? Ya, supaya anak merdeka. Jadi agar anak sadar atas keinginan dan menghargai diri mereka sendiri dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada diri mereka sendiri. Bisa menciptakan akhlak yang baik. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Pasti di sini ada beberapa Bapak Ibu yang telah melakukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan sekumpulan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai guru dan murid. Untuk menambah pemahaman, mari kita berdiskusi tentang peraturan dan keyakinan sekolah atau kelas. Peraturan dan keyakinan sama atau beda? Beda. Beda. Kalau peraturan apa, Pak? Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi atau dilaksanakan dengan baik. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Biasanya itu kan? Tapi kalau keyakinan, Kalau keyakinan itu sudah disepakati bersama-sama. Ini silakan Bapak Ibu jawab beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana peraturan di sekolah kita dibuat? Ayo, apakah dibuat secara bersama-sama atau dibuat secara sepihak? sepihak itu ya. Seharusnya kan Ayo, bagaimana peraturan di sekolah kita dibuat? Sepihak. Oke. Berarti ada beberapa yang penanggung jawab untuk membuat peraturan. Kemudian setelah itu baru dipaparkan di forum rapat. Kemudian siapa yang membuat peraturan itu? Kesepakatan bersama. Kemudian ketiga, apakah motivasi anak dalam menjalankan peraturan yang ada saat ini? Ayo, dari 3 motivasi tadi. Pertama, supaya menghindari hukuman. Karena biasanya terlambat 5 menit tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi mereka berlomba-lomba untuk datang pagi-pagi supaya tidak terlambat. Di sini ada kata kunci keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan yang ada 6 tadi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian kesepakatan bersama, kemudian hak dan kewajiban bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat pada beberapa waktu lalu. Ini saya buat di kelas 11 IPS. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu kita usahakan untuk menggunakan kata-kata yang positif, tidak ada lagi kata-kata yang negatif.
Nah, di sini kita minta setiap siswa membuat harapan di kelasnya. Apakah ini kelas bersih, apakah kelas nyaman. Ya, kalau anak suruh buat harapan pasti reward dan selalu diskusi. Nah, ini mereka berikan harapannya untuk kelas mereka. Nah, ini mereka memaparkan papan tulis. Setelah mereka buat contoh buat keyakinan kelas, kemudian dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas, itu diharapkan tumbuhnya kesadaran atau dorongan motivasi intrinsik dari murid dan guru untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Itulah harapan kita membuat keyakinan kelas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Contohnya apa kebutuhan dasar kita? Makan. Selain makan, tidur, istirahat. Ada istilah me time. Check point. Nah, di sini mari kita berdiskusi, Bapak Ibu guru semua ya. Di sini saya bertanya pada masing-masing Bapak Ibu guru, apa itu kebutuhan dasar? Ayo Pak Mugi, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kalau Ibu Siti apa Ibu Siti? Ya, samanya di mana Ibu Siti? Kebutuhan primer atau dasar yang harus dipenuhi sebelum buka lain. Kebutuhan dasar, kebutuhan primer, yang kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada lagi Ibu Apriyati, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kalau Ibu Indah apa Ibu Indah? Berarti kebutuhan yang harus dilakukan atau yang harus dilaksanakan. Dari tadi yaitu kebutuhan yang mendasar dan kebutuhan primer yang harus dilakukan setelah atau sebelum kebutuhan lainnya. Kemudian kebutuhan yang harus didahulukan daripada kebutuhan yang lainnya. Ada lagi yang mau berpendapat apa itu kebutuhan dasar? Ayo. Dari Pak Rudi? Oh, berarti sama dengan Ibu Siti tadi, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kemudian ini, apa saja kebutuhan tersebut? Tadi ada kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan yang harus dilaksanakan. Pokok, bukan rokok, tapi pokok. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar itu sendiri. Makan, salah satunya. Kemudian apa lagi Bu Intan? Tidur, itu Bu Zes. Istirahat. Istirahat dengan tidur beda ya? Beda.
istirahat belum tentu tidur. Kalau tidur sudah pasti istirahat. Kemudian apa lagi? Kesenangan. Contohnya apa Ibu Indah? Kesenangannya jalan-jalan. Berarti Ibu Indah senang berjalan-jalan. Oh, kasih sayang. Kebutuhan dasar kasih sayang. Yang kebutuhan kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ada lagi? Kemudian kebutuhan tadi kesenangan, jalan-jalan. Kemudian apa lagi? Pakaian, rumah, sandang, pangan, papan termasuk rumah. Kemudian kita pasti membutuhkan suatu kebebasan. Apalagi ibu-ibu nih, rumah tangga, habis dari sekolah pulang ke rumah berkutat dengan pekerjaan rumah. Biasanya rasanya penat dan ingin bebas. Biasanya pelampiasannya kemana? Ini ada yang marah-marah ke suami karena nggak nulungi beres-beres rumah. Kemudian kemana? Kalau ada anak dilampiaskan ke anak. Anak jadi pelampiasan. Tidur, healing, atau tadi refreshing. Biasanya kalau emak-emak atau ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, ada butuh waktu sendiri. Itu yang disebut dengan me time. Me time-nya bisa jalan-jalan, shopping. Biasanya kalau ibu-ibu bawa shopping, udah happy. Nonton drakor, yang hobi drama Korea, itu juga termasuk untuk melakukan healing atau refreshing kita. Kemudian ada lagi dari apa saja kebutuhan tersebut, dari kesenangan, kebebasan, kasih sayang, kemudian makan, istirahat, tidur. Kemudian apa lagi? Duit. Duit termasuk primer atau sekunder? Primer. Emang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Apalagi saat sekarang, kalau ibu-ibu ke pasar itu cabai mahal, kemudian beras mahal, kopi mahal, yang penikmat kopi. Tapi yang punya kebun kopi itu bersyukur karena harganya melonjak naik atau mahal. Nah, apa yang terjadi jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi? Ayo, stres kata Pak Mugi. Apalagi? Sesak. Ayo, sedih, uang habis kata Ibu Siti. Uang habis, pekerjaan rumah nggak ada henti-hentinya, nggak ada beres-beresnya, bersihkan yang pojok sana berserakan lagi. Belum mikirkan apa untuk gulai malam ini atau pagi. Terus apa lagi jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi? Apa itu? Zes. Jika kebutuhan tidak semangat menjalani hidup. Apalagi kalau habis bergadang, habis ngoreksi ujian, apalagi ini kita kejaran waktu, belum lagi mau mengolah nilai, istirahat kita kurang. Jadi kalau di sekolah kita bungau atau ngantuk. Terus apa lagi? Tidak semangat tadi. Kemudian apa lagi? Yang terjadi jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi?
Sudah. Sensitif. Jadi ada kawan bicara itu ini kita merasa tersinggung. Sensitif bisa juga. Karena salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Kemudian apa lagi selain sensitif? Ya, selain stres, sensitif, apa lagi? Kira-kira tidak semangat tadi udah. Pusing, pikiran tidak tenang, badan di sekolah, pikiran di mana-mana, gelisah, akhirnya demam meriang. Itulah ujung-ujungnya jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Sama dengan murid-murid kita, jika salah satu kebutuhan dasarnya tidak penuhi, dia akan membuat masalah atau melanggar peraturan atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi kita sering lihat kan, anak yang sering bolos, yang dari rumah sekolah tapi tidak nyampe sekolah, kemudian yang di sekolah tidur, kadang menimbulkan emosi kita. Kemudian yang kita jelaskan, dia membuat ulang di belakang, mencari perhatian kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, saya mau berdiri sejenak, kita lakukan ice breathing untuk meredakan otot-otot kita. Oke, sudah duduk, sudah lama kita kan. Posisinya diatur masing-masing dan ice breathing. Ayo susun senyamannya. Ayo maju Ibu, biar terlihat. Gimana? Atau maju? Karena sudah ngos-ngosan dan juga sudah berkeringat. Nah ini tadi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang dasari dan dipengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi jika anak itu buat salah atau pelanggaran, dia pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi jangan langsung kita hukum atau memarahinya.
bisa kita tanyai terlebih dahulu mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah ini tadi apa saja kebutuhan dasar tersebut tadi. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup tadi selain makan ada sandang, pangan, papan, itu untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini dalam arti apa? Penguasaan. Ada yang tahu? Kebutuhan dasar yang penguasaan. Menguasai dirinya sendiri, emosinya, penguasanya. Kemudian apa lagi? Mengendalikan dirinya untuk melakukan hal-hal yang kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita pasti butuh kasih sayang dan harus diterima, baik di rumah, di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Biasanya kalau kita berpendapat, kalau tidak diterima apa rasanya? Ya, kecewa, sedih. Kemudian kebebasan. Itu nilai kebutuhan dasar kita tadi, kita merasa bebas. Ada suatu saat kita ingin keluar dari suatu situasi yang sangat penat, kita butuh kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini kesenangan yang bernilai positif, jangan yang negatif. Mentang-mentang lagi penat pergi ke kafe. Biasanya pergi kemana kalau lagi penat? Pantai, sawah, kalau ada sawah, kebun. Kalau pantai ke pantai. Biasanya ke pantai ibu-ibu sering berremis. Yang hobi berremis. Kesenangan kita masing-masing. Ada yang hobi shopping, yang healing. Kalau shopping tadi harus sesuaikan dengan keuangan kita. Jangan keuangan minim tapi kemauan besar. Jadi utang kesana sini. Nah, besar pasak daripada tiang. Itu istilahnya bahasa Indonesia. Nah ini, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, biasanya kalau salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dia akan dengan cara negatif atau selain positif akan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti anak tadi, kebutuhannya tidak dipenuhi, dia akan mencari banyak cara untuk dapat terpenuhi. Biasanya anak sering bertanya, dia butuh perhatian dan kasih sayang dari kita. Ada tipe anak yang tidak mau kita cueki ketika belajar. Ada yang mau kita dampingi saat belajar. Ada kita sibuk ngoceh di depan, maka dia mencari alasan untuk kita dampingi. Nah, dengan kata lain, murid yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara positif maka cenderung akan melakukan pelanggaran. Contohnya tadi, dia bosan di sekolah, dengan suasana sekolah dia akan bolos atau cari suasana lain di pantai, hulu kilir, cari kebebasan sendiri. Kita lagi jelaskan dari belakang, minta perhatian atau perlu kasih sayang tadi. Nah, setiap pelanggaran tentunya akan dilakukan penyelesaiannya. Nah, penyelesaian masalah hendaknya mengintegrasikan dua teori berikut, yaitu posisi kontrol dan restitusi. Yang telah kita rasakan pada observasi kemarin, itu budaya positif atau posisi kontrol kita masih banyak kurang. Ini posisi kontrol. Ada yang tahu posisi kontrol ada berapa?
5. Nah, ini posisi kontrol, posisi guru dalam membimbing murid dalam menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang mereka lakukan. Ini ada sebagai penghukum. Nih, kita sering menghukum anak. Ya atau enggak? Ya. Kadang-kadang tidak. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang kedua, menyudutkan anak. Kemudian itu juga sering. Kemudian sebagai teman, apa sudah kita lakukan? Ya. Kemudian pemantau. Contoh pemantau sebagai apa? Mengamati. Biasanya kita ngasih tugas ke anak, itu kita sebagai pemantau apakah sudah selesai atau belum tugasnya. Kemudian yang kelima itu ada sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol yang paling tinggi atau paling baik itu posisi nomor berapa? Sebagai manajer. Kalau penghukum boleh nggak? Boleh sebagai penghukum, tapi lihat dulu kesalahannya. Ini mari kita perhatikan tabel berikut. Ini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Dari motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Coba kita perhatikan. Dari tabel sini posisi kita sudah berada di mana? Apakah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum ya. Pemantau juga ya. Jadi rata-rata kita semua sudah memiliki apa? Laksanakan 5 posisi kontrol. Sekarang kita berdiskusi kembali. Di manakah posisi kontrol kita selama ini? Yang paling sering kita lakukan terhadap murid kita. Ya. Jujur pada diri sendiri. Penghukum dan merasa berbuat rasa bersalah. Itu yang masih kita sering lakukan. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Mari kita bersama-sama untuk meninggalkan posisi kontrol tersebut. Nah, kemudian di manakah posisi kontrol kita selama ini? Manakah posisi kontrol yang ideal? Kalau tadi yaitu di posisi kontrol, penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau idealnya di posisi berapa? 5 atau posisi manajer. Kemudian setelah tadi 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi. Restitusi ini jika anak membuat pelanggaran atau masalah. Ini jika telah melalui posisi kontrol yang harus kita ambil, maka langkah selanjutnya mari kita melakukan restitusi. Nih, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosser 2004. Yang kedua, itu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini restitusi yang ketiga atau pengertiannya, yaitu restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Pada penerapan restitusi itu adalah dikenal dengan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikannya, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itulah tahap-tahap pada segitiga restitusi. Ini menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Di sini ada kata-katanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu cara kita untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Inilah kata-kata yang bisa kita sampaikan dalam menstabilkan identitas anak jika membuat kesalahan atau pelanggaran. Yang kedua itu memvalidasi kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi apabila kita sudah memahami kebutuhan dasar yang anak perlukan, maka mereka tidak akan melakukan pelanggaran atau mencari cara atau alasan lain. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Seperti ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh pertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Inilah pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak kita pada saat memvalidasi kesalahan yang mereka buat. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Yang kita bisa tanya pada anak itu apa yang kita percaya sebagai keluarga dan apa nilai-nilai umum yang kita telah
sepakati apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan kepada 2 kasus. Yang pertama, anak mencontek saat ulangan atau penilaian akhir semester kemarin. Ini contoh kasusnya. Dia melakukan restitusi, manggilnya di ruangan. Jadi kita menggali atau menanyakan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Setelah itu kita yakinkan mengenai kesalahan. Nah, setelah kita tanyakan, maka dia akan mencari solusinya sendiri. Dia akan janji tidak akan mengulangi kesalahannya. Di kasus yang kedua, kasusnya dia ketika bapak ibu gurunya rapat, dia bolos sekolah. Ketika ditanya, dia bolosnya pergi ke pantai karena kita berdekatan dengan pantai. Karena bosan di sekolah ketika guru sedang rapat, makanya dia bolos ke pantai. Karena kita sering kalau kita sedang rapat, kita lalai untuk memberikan tugas ke anak-anak kita, maka dia merasa bosan dan jenuh. Jadi mereka melihat kebebasan sendiri. Nah, ini setelah melakukan restitusi, kita tanya anak. Nah, setelah melakukan restitusi segitiga restitusi, itu diharapkan menemukan nilai baru pada diri anak yang berbuat kesalahan sehingga mereka mampu menjadi manusia yang baru dan diterima dengan baik dalam lingkungannya setelah melakukan kesalahan tersebut. Nah, di sini ada beberapa disiplin positif lainnya dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Itu contohnya bersalaman dengan guru piket saat datang ke sekolah. Mudah-mudahan ini selalu kita terapkan untuk kedepannya. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga itu melakukan pembelajaran berpihak pada murid dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dengan mengajak anak berkarya, mereka memiliki sikap tanggung jawab, kemudian kemandirian dan kreatif. Nah, itulah tadi
mempraktekkan disiplin positif yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru, apakah pernah melakukan restitusi, keyakinan kelas, kemudian apakah yang telah melakukan di posisi kontrol yang mana? Sekarang kita saling berbagi. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melaksanakannya, saya mau berbagi pada guru-guru yang lainnya. Yang telah membuat keyakinan kelas, yang sebagai wali kelas mungkin sudah melakukan di kelasnya. Ayo, siapa yang sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya? Ayo, Ibu Dela sudah melaksanakannya? Sudah? Kalau sudah, tolong Ibu Dela ceritakan sedikit gimana perasaannya dalam membuat keyakinan kelas. Setelah itu apa? Ayo. Ya, boleh sepakatan apa aja keyakinan kelasnya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kasmi sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sedikit berbagi pengalaman saya dalam melaksanakan keyakinan kelas di kelas saya. Seperti Bapak Ibu ketahui sendiri, di kelas saya itu mungkin udah berkenal mungkin ya anaknya kalau di awal-awal itu ya dari segi disiplin itu masih kurang, kemudian banyak ya disiplin, masih banyak yang bolos kalau sebelumnya ya, terus ada yang sampai kalau ngerokok di lingkungan sekolah, terus ini Bersihan kelasnya. kebersihan kelasnya masih sangat kurang, kemudian tidur di kelas, terus ada yang masih ada pembulian juga gitu ya. Kemudian dari beberapa kasus, beberapa kejadian saya masuk ke kelas bersama anak-anak, kemudian kami sama-sama sharing, kemudian kami bersepakat untuk melakukan keyakinan kelas, jadi melakukan berusaha bagaimana caranya untuk kedepannya kami bisa berubah gitu ya. Jadi kami sepakat melakukan hal apa, menyepakati hal-hal positif yang bisa kami pelajari, kami coba jalankan gitu supaya bisa ditaati bersama. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Setelah melakukan keyakinan kelas, sudah Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga, menurut saya ya, bukan karena anakku ya. Jadi mulai sedikit ada perubahan, berjalan ya walaupun pelan, ada perubahan dari yang tadinya mungkin karena kalau dari segi kebersihan mungkin juga karena sekarang kita adanya perlombaan juga, jadi kebersihan mungkin ada perubahan dalam hal kebersihan di kelas ataupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang tadinya tidur di kelas, ngerokok gitu ya, apalagi yang pembulian sudah. pembulian juga ya, karena kan kita juga udah mau kenaikan sekarang kan, jadi saya kasih pemahaman bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir gitu ya. Jadi sedikit sudah ada perubahan ya. Mudah-mudahan selanjutnya akan tetap terus berjalan, mereka naik ke kelas 3 dan tetap dilaksanakan keyakinannya. Alhamdulillah Saya kalau sudah bisa dapat. saya sampaikan. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dela yang telah berbagi prakteknya dalam membuat keyakinan kelas yang bisa merubah siswa-siswanya yang dari kurang disiplin, yang sering melakukan pembulian, yang melakukan pelanggaran, sekarang sudah mulai bertahap ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sekarang saya ingin dari salah satu bapak-bapaknya yang telah melakukan restitusi atau menangani anak yang bermasalah. Ayo, Pak Mugi bisa berbagi. Yang pertama kita menstabilkan identitas anak dulu, berarti kita jangan sampai ya bagaimana ya
Baru yang keduanya itu validasi tindakan yang salah. Jadi ada semacam apa dengan anak itu, jangan kita langsung anak ini langsung kita bilang ini salah langsung seperti itu. Kamu salah, harus kamu akui ya. Bagaimana supaya dengan sadar diri anak itu nanti diharapkan dia mengakui bahwa dia mempunyai kesalahan dari apa tindakan yang dilakukannya. Yang berikutnya, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini menanyakan keyakinan anak ini bahwasanya anak itu diberi keyakinan bahwasanya dia itu sudah sadar ada apa namanya benar atau salah. Mungkin hanya itu saja, Bu. Ya, terima kasih kepada Iwan yang telah berbagi pengalamannya dalam melakukan restitusi. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Baiklah, pada hari ini, jadi kata yang positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah sering kalau diskusi, biasanya kalian ribut kan? Jangan ribut, tapi harus pakai bahasa yang positif. Nah, di sini nanti Ibu bagikan signal. Kalian tulis harapan kalian ke kelas. Apakah kelas bersih atau waktu pembelajaran menyenangkan? Satu siswa, satu harapan. Nanti tempelkan di papan tulis. Oke? Lewat ini pilih. Demo. Itu ini. Ya. Oke. Pakai nama ini, Bu. Harapan apa? Baik, tulis kanan. Dapat dampingkan sama setiap Tahu dia? Aku. Di kelas. Yes. Ay, gampang ko ba pinanda ni.
Tiga. Dan sekarang dari harapan-harapan kalian tadi kalian buat keyakinan kelasnya. Yang kelompok pertama itu buat dengan tabel T, kemudian yang kelompok dua itu dengan tabel Y. Nah, sekarang silakan bekerja dengan masing-masing. Ubi. Ini agak benar saya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah, sekarang ditempelkan hasilnya ke depan. Nanti salah satu perwakilan presentasikan. Ya? Dari kelompok presentasi. Ini Lanang. Lanang. Sikit. Lanang. Nah, ada aturan. Nah, ada aturan yo. Tiga.
Baiklah, kami akan bacakan hasil. Jangan fokus kameranya, coba dikit. Hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti, datang tepat waktu, sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh pada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak menyerahkan tugas yang diberikan, buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah pada tempatnya, memberikan hasil terbaik, asal-asalan mengerjakan tugas, rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti, tidak tampak seperti, melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita, menjengak atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah, acuh tak acuh teman yang sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil presentasi kami. Terdengar, satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Terlihat, berempat terhadap perasaan orang lain. 2. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. 3. Mendengarkan dengan seksama. 4. Sentiasa berbuat baik. 5. Berbagi. Berperilaku. 1. Tersenyum ramah. 2. Memberikan salam hormat atau berjabat tangan. Namaste. Meletakkan tangan di atas dada. Salim. 3. Memberikan ruang bekerja. 4. Postur tubuh yang tenang. Itulah hasil presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih hasil diskusinya dan paparannya. Sekarang dihapus untuk kita semua. Mana dah? Tahu yang taruh ini bu. Aku. Padamu ini. Jam dah dia. Mulai dia. Enggak ada kenapa ini loh. Aku suka sama ini. Yang kita nyanyi. Diam lu. Benar itu nak ikan. Apa kenapa gitu?
membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya Bu. Nah, lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Ke pantai Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Tidak ada Bu, cuma keliling-keliling. Oh, baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke pantai manfaatnya apa? Tidak ada Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu, karena kami sudah membuat ibu cemas dan kami bisa ditangkap Satpol PP apabila ketahuan membolos. Kenapa kamu sampai membolos? Karena kemarin saya sangat bosan di kelas Bu dan ada teman yang mengajak membolos. Karena itu kami membolos Bu. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum? Sudah Bu. Apakah masih akan membolos lagi? Tidak Bu. Nah, untuk kedepannya, bila Bapak Guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Kami akan meminta pelajaran kepada guru yang mengajar Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kami tidak akan membolos lagi Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 11 IPS 1. Saya senang diajak diskusi bersama Ibu Kasmiwati untuk mendiskusikan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan membolos lagi pada saat guru sedang rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Istika Putri, saya kelas 11 IPS 2. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Kasmiwati untuk mendiskusikan kesalahan yang telah saya buat pada ulangan semesteran akhir ini. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya buat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.